Yang pertama yaitu apabila kita mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, maka akan ada akibat yang diterimanya kepada seorang pelaku pembunuhan, yaitu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang suatu hambanya untuk saling menghilangkan nyawa satu sama lain, serta menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa darah seorang muslim sangatlah mahal. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa apabila seorang melakukan pembunuhan, maka hukumannya yaitu dengan cara membunuhnya. Apabila seorang yang melakukan kerusakan bagian badan atau bagian tubuh, maka hukumannya dibalas dengan setimpal apa yang telah dilakukannya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yaitu apabila seorang korban menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumannya kepada korban itu dengan cara membunuhnya. Selanjutnya, apabila seorang melakukan perusakan seperti merusak gigi sampai potong, maka seorang pelaku yang melakukan kerusakan akan dihukum apa yang telah diperbuat, yaitu dihilangkannya gigi. Begitu mulianya darah seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang muslim berhak untuk membunuh seorang dengan catatan apabila seorang muslim jiwanya merasa terancam, maka seorang muslim berhak untuk membela diri. Contohnya apabila seseorang di rumahnya ada perampokan dan perampok itu membawa senjata tajam, maka seorang muslim berhak untuk menyelamatkan diri dengan cara membunuhnya, karena itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenarkan oleh agama. Yang kedua yaitu urgensi materi, itu apabila kita mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, maka akibat yang diterima oleh seorang yang membunuh adalah kita akan dibenci oleh manusia, baik itu tetangga kita, bahkan teman kita, karena seseorang yang membunuh kan mencoreng nama baik keluarga. Tentu saja apabila seorang melakukan pembunuhan atau jinayah pembunuhan, maka akan dijauhi oleh orang-orang atau manusia, bahkan bisa jadi menjadi gunjingan atau gibahan seorang tetangga. Seperti contohnya apabila kita melakukan pembunuhan dengan cara tidak benar atau tidak disyariatkan oleh agama Islam, maka siap-siap saja kita akan menerima gunjingan atau hujatan oleh tetangga kita, sahabat kita dan sebagainya, karena manusia sama seperti Allah yaitu menjunjung tinggi
derajatan atau menjunjung tinggi darah seorang muslim, bahwa darah seorang muslim sangatlah mahal harganya. Yang ketiga yaitu dari urgensi materi kali ini, yaitu apabila kita tidak mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, maka kita senantiasa menjaga jiwa manusia. Kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibenci oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apabila kita tidak melakukan jinayah pembunuhan, kita bisa menjaga jiwa manusia, karena jiwa manusia itu sangat dihormati dalam agama Islam. Karena itu apabila kita tidak mengamalkan, akibat yang diterimanya yaitu tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak dibenci oleh manusia. Yang keempat dari urgensi materi kali ini yaitu apabila kita tidak mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, maka kita senantiasa menjaga dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya apabila kita tidak melakukan jinayah pembunuhan, kita akan menjaga lingkungan kita dari pemberitaan yang diberitakan oleh televisi. Nah, apabila seseorang yang melakukan pembunuhan, maka kita siap-siap untuk akan diekspos di media sosial, di media televisi dan sebagainya. Sebab apabila kita tidak mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, kita melakukan sebuah norma, yaitu norma ketertiban dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tidak merasa khawatir akan adanya pembunuhan di lingkungan masyarakat tersebut, yang akhirnya kita telah mengamalkan sikap patuh di masyarakat, yaitu menjaga dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu apabila kita tidak mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, kita memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan pembunuhan atau perbuatan keji. Kita ketahui bahwa apabila kita melakukan sebuah jinayah pembunuhan, maka kita telah melakukan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya tidak diperkenankan tinggal di masyarakat. Dan juga apabila kita tidak melakukan pembunuhan, kita juga bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan keji yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam yaitu apabila kita tidak mengamalkan sikap jinayah pembunuhan, kita akan saling menghormati dengan sesama manusia.
baik itu di mata hukum Allah dan mata hukum manusia.